Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Saipudin dan juga Bu Asri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rizky. Bagaimana kabarnya, sehat Pak Saip dan Bu Asri? Alhamdulillah sehat, Bu Rizky. Oke, alhamdulillah ya. Semoga kita semua sehat selalu ya. Oke, saya dengar hari ini Pak Saipudin dan juga Bu Asri akan melaksanakan proses coaching ya? Iya betul. Iya, betul sekali Bu Rizky. Oke Pak Saipudin, hari ini Pak Saipudin akan bertindak sebagai coach dan juga Bu Asri sebagai Bu Asri sebagai coach ya Bu. Nah Pak Saipudin sebagai coach, kira-kira persiapan apa yang sudah Pak Saipudin lakukan untuk kegiatan coaching hari ini? Sebelum kita melaksanakan coaching Ibu, saya sudah menyiapkan yang pertama waktu dan yang kedua menyiapkan pertanyaan-pertanyaan untuk Bu Asri. Oke, jadi Pak Saipudin sudah melakukan persiapan waktu ya Pak ya. Karena kan kita ketahui kita jam mengajarnya berbeda-beda ya, jadi kita butuh penyesuaian ya, dan juga sudah menyiapkan beberapa pertanyaan ya Pak. Iya betul Ibu. Oke Pak Saipudin, kira-kira rubrik penilaian percakapan coaching yang akan Pak Saipudin tentukan hari ini kira-kira apa ya Pak? Untuk rubrik penilaian sudah saya siapkan dua rubrik ya. Yang pertama saya ingin Bu Asri ini menemukan solusinya. Yang kedua saya mampu menggali pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Asri. Oke, jadi rubrik penilaian percakapan coaching hari ini Pak Saip ingin Bu Asri mampu menemukan solusi dengan mandiri ya Pak, dan juga Pak Saip ingin menggali potensi yang ada pada Bu Asri. Baik Pak Saipudin, kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan oleh Pak Saipudin pada hari ini? Iya Bu, di coaching ini kan ada 3 kompetensi itu ya Bu ya. Yang pertama yaitu kehadiran penuh, dan yang kedua dengan mendengar dengan aktif dan rasa, dan yang ketiga itu membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot. Jadi yang ingin saya kembangkan dalam kompetensi ini yaitu dengan mendengar aktif dengan rasa. Oke, jadi dari kompetensi coaching inti yang ada 3 itu, yang pertama yaitu kehadiran penuh, lalu mendengarkan aktif dengan rasa, dan yang ketiga juga mengajukan pertanyaan berbobot ya Pak ya. Nah Pak Saip ingin mengembangkan kompetensi yang mendengarkan aktif. Nah Pak Saipudin, untuk hari ini kompetensi yang spesifik ingin diobservasi kira-kira apa Pak Saipudin? Nah, untuk yang mau diobservasi itu Bu, saya ingin dengar aktif dengan rasa itu. Oke, jadi yang ingin diobservasi oleh Pak Saipudin adalah kompetensi mendengarkan aktif ya Pak ya, dengan rasa itu. Oke Pak Saipudin, silakan setelah ini melakukan proses coaching bersama Bu Asri. Saya mohon izin untuk dapat melihat proses coaching yang dilakukan oleh Pak Saipudin dan juga Bu Asri. Baiklah Pak Saipudin dan Bu Asri, mohon izin saya mungkin akan hadir di kegiatan coaching Bu Asri dan juga Pak Saipudin ya Pak ya. Sebelumnya mohon maaf Bu Asri, ini kegiatan coaching ini harus kita rekam untuk kegiatan program kita. Namun pastinya rekaman ini hanya diketahui oleh fasilitator dan juga kita bertiga ya Bu Asri ya. Jadi insya Allah proses coachingnya walaupun direkam tetapi tetap aman ya Bu Asri. Baiklah Bu Asri dan Pak Saipudin. Silakan Pak. Terima kasih Bu. Selamat sore Bu. Selamat sore Pak Saip. Ya, gimana kabarnya Bu? Sehat ya Bu ya? Alhamdulillah kabar saya hari ini sehat. Gimana kabarnya dengan Pak Saip sendiri? Alhamdulillah Bu sehat. Yang penting kita ini sehat ya Bu ya, walaupun suasana mendung, sering hujan, kita pada sehat ya Bu ya. Kita dan keluarga dalam keadaan sehat walafiat ya Bu ya. Oh iya Bu, apa nih yang mau yang Ibu ceritakan ini? Sebenarnya ya boleh dibilang bukan permasalahan sih ya Pak ya. Mungkin saya hanya ingin sedikit cerita. Di saat saya pembelajaran, saya mengalami agak
ada kesulitan sedikit ya Pak. Oh, iya, kesulitan Nah di kelas belajar. saya ini kebetulan ada murid yang lamban belajar. Iya. Seperti itu Pak saya. Iya, 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 iya. Nah, waktu kita ini kan pendek ya Bu ya. Iya. Jadi apa sih yang dapat yang kita dapatkan dari obrolan kita ini? Nah, yang saya ingin dapatkan dari proses coaching ini Pak, Iya, saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan saya ini Pak. Solusi dari Iya betul permasalahan sekali. ini. Saya ingin mendapatkan solusi. Oh iya Bu ya, saya pengen ini Bu. Siswa yang lamban belajar tuh maksudnya seperti apa sih Bu? Yang Nah, Ibu maksud? ya, kenapa saya bisa katakan siswa itu lamban belajar? Iya. Jadi saat proses pembelajaran anak tersebut dia tidak bersemangat belajar, iya. tiduran di kelas dan tidak aktif seperti siswa-siswa yang lainnya seperti itu Pak. Oh iya, jadi siswa itu tidak aktif ya seperti Betul. itu ya. Itu mungkin ada faktornya Bu ya. Nah, kira-kira faktor penyebab siswa lamban belajar itu apa itu? Nah, setelah saya mencari tahu kenapa siswa itu lamban belajar, nah rupanya memang anak tersebut belum bisa sama sekali mengerti itu huruf, angka. Nah seperti itu Pak, jadi dia merasa dirinya itu tertinggal dengan temannya. Karena kebetulan anak tersebut tidak berasal dari jenjang sekolah yang sebelum SD ya Pak, dari TK. Ya, Nah, seperti itu. iya, Jadi iya. dia sudah mendoktrin dirinya, saya ini tidak bisa. Dia sudah minder sama temannya sudah bisa aktif belajar, bisa menulis, sedangkan dia buat mengenal huruf aja dia belum bisa seperti itu Pak. Oh, jadi penyebabnya itu yaitu minder ya Bu ya. Iya, Minder betul. karena dia tidak Merasa berasal dari TK, tertinggal. sementara kawan-kawannya banyak yang lulusan dari TK. Iya, ya, Bu, ya. betul. Oh, iya, iya, iya. Jadi kayak gini Bu, itu kan kita sudah tahu faktor strategi nih, kita bicara masalah strategi ya. Yang strategi mengatasi lamban belajar ini, hambatan-hambatan itu apa itu? Jadi strategi yang saya lakukan di kelas Iya. itu saya terlebih dahulu memetakan kebutuhan belajar murid ya Oh Pak. iya, iya, Jadi iya. dari tingkatan mulai yang tingkatan paling bawah, tingkatan sedang dan tingkatan yang paling ke atas ya Iya. Pak ya. Jadi setelah saya memetakan kebutuhan belajar anak, saya mencoba membuat proses belajar itu dengan menggunakan kartu huruf. Kartu huruf. Nah, kartu huruf itu kan saya buat dengan warna-warni ya Pak, Iya, jadi iya, biar iya, menarik iya. anak itu buat Iya. belajar ya Pak. Jadi saya sesuai pemetaan kebutuhan belajar tadi, anak saya yang kebutuhannya memang kurang, saya mungkin membentuk kelompok untuk membuat dua suku kata saja Pak. Nah yang bagian yang kedua, kelompok 2 mungkin saya memberikan tugas lebih agak tingkatan lagi ya Pak, Iya, dengan iya, 3 iya. suku kata. Nah yang kelompok 3 yang memang benar-benar anak yang sudah bisa, mungkin nanti bisa membacakan dari yang suku kata yang sudah mereka buat seperti itu. Nah selain itu juga saya kan ada rencana nih Pak ya. Iya, iya. Saya rencana membuat tambahan jam belajar Tambahan untuk anak jam. yang lamban belajar tadi Ya, Pak. seperti les ya Bu ya. Ya, Les. ya boleh dibilang kalau les itu kan mungkin ada semacam biaya ya Pak, Ya, ya, ya. takutnya memberatkan. Jadi saya memang benar-benar mutlak melakukan proses belajar tambahan itu tanpa dipungut biaya. Ya, Jadi khusus. khusus. Jadi ya, betul, betul. saya lakukan biasanya setelah jam pulang sekolah. Jadi anak yang lamban belajar itu saya taruh di ruangan khusus ya Pak. Saya memilih tempat untuk mereka belajar tambahan tersebut. Karena kan kalau belajar di dalam kelas mungkin anak terlalu ramai Ya, dengan teman yang betul, lain. betul, betul, betul. Jadi anak tidak fokus Pak. Ya. Dengan saya mengadakan jam tambahan tersebut, mungkin anak tersebut nanti lama-lama saya berharap dengan saya menerapkan pembelajaran menggunakan kartu huruf warna-warni, Ya, ya, ya. anak kan akan menarik untuk minat belajar mereka ya Pak. Jadi mudah-mudahan dengan begitu anak tersebut mampulah Pak nantinya mengenal huruf dan angka itu. Nah selain itu juga saya akan mengajak anak-anak belajar sesekali di luar kelas Pak. Jadi tidak hanya monoton di dalam kelas. Jadi mungkin anak itu akan belajar sambil bermain, Iya, iya, iya. bisa di bawah pohon atau di lapangan seperti itu Iya. Pak. Ini kita ini Bu ya, kita berangan-angan andai kan Bu ya. Bu strategi kan Ibu sudah bagus Ibu ya. Jadi kalau kita bermain angka ini Bu ya, dari Iya, 0 betul. sampai 10, kira-kira yang ada dari di diri Ibu ini di angka berapa Bu? Nah setelah saya menghadapi masalah seperti ini ya Pak ya, Iya, iya. saya memposisikan diri saya itu mungkin di angka 6 Pak. Di angka 6. Iya betul sekali. Oh, jadi kayak gini Bu, apa yang ingin Ibu tingkatkan dari potensi dari Bu Asri yang rencana perbaikan seperti apa Bu? Nah mungkin rencana saya untuk memperbaiki supaya saya bisa berada di level Iya. yang lebih tinggi ya Pak ya. Iya, iya, betul. Itu saya mungkin yang pertama akan
mencoba menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dengan alat-alat peraga yang lebih membuat anak-anak menarik belajar ya Pak ya, Iya, iya. seperti itu. Selain itu juga saya mengadakan kolaborasi dengan rekan sejawat Iya, atau yang terutama dengan teman sesama rombel kelas 1 Pak. Iya, 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 Nah, iya. mungkin kalau dengan rekan sesama rombel kelas 1, jadi nantinya saya akan bertanya, Bu, pernah nggak sih mengalami murid yang lamban belajar seperti saya? Iya. Nah, Ibu cara mengatasinya seperti mungkin saling berbagi atau sharing seperti itu, Pak. Oh, iya. Sebenarnya sudah bagus Ibu ya, strategi Ibu, apa tuh cara mengatasi anak lambat belajar. Jadi seperti ini Bu, itu kan semua tuh butuh dukungan Ibu ya. Iya, betul Jadi sekali, kira-kira butuh dukungan dengan pihak lain itu siapa aja kira-kira? Nah, terutama yang saya butuh dukungan, yang pertama mungkin dari murid itu sendiri ya Pak. Iya. Murid itu sendiri nantinya ada paling nggak ada kemauan Pak dari murid tersebut. Yang kedua itu saya akan membutuhkan dukungan dari rekan sejawat tadi. Iya, iya. Saling berkolaborasi Pak. Yang ketiga mungkin saya membutuhkan dukungan dari orang tua ya Pak. Iya. Nah Betul. kan kalau di sekolah itu mungkin tugas saya sebagai guru untuk mengajarkan anak-anak tersebut. Tapi saya meminta bantuan orang tua. Kalau di rumah itu ya paling enggak orang tua juga ikut serta dalam kemajuan anaknya Pak. Jadi tidak hanya mengandalkan waktu di sekolah seperti itu Pak. Oh iya, iya. Jadi ada 3 ya Bu ya. Iya, dukungan betul itu ya. sekali. Jadi kemauan dari anak itu sendiri, Betul. dan sejauh untuk berkolaborasi dengan orang tua di rumah. Ya, Bu. Iya, Iya, betul. karena bila di rumah juga kan perlu itu yang paling dominan. Kalau di sekolah waktunya sangat Iya sedikit ya, betul Bu, ya. sekali Iya. Pak saya. Nah gimana Bu perasaan Ibu ketika kita sudah melakukan coaching ini Bu? Ya mungkin perasaan saya senang ya Pak. Nah mungkin perasaan saya senang, saya dapat menemukan solusi dari permasalahan saya tadi. Mungkin dalam waktu dekat, Iya. langkah yang akan saya lakukan utama yaitu saya yang pengen saya tekankan itu mengadakan jam tambahan di luar seperti tadi itu Pak. Oh Sep. jam tambahan di luar. Jadi untuk anak-anak yang lamban belajar seperti itu Pak Sep. Ya, saya mengucapkan terima kasih karena Pak Sep sudah mau melakukan coaching terhadap saya. Iya, sama-sama Ibu. Terima Kita kasih saling Pak Sep. berbagi. Iya. Ya. Baik, alhamdulillah Pak Saipudin dan juga Bu Asri. Sepertinya proses coachingnya sudah selesai ya Pak Saipudin dan Bu Asri. Iya, Alhamdulillah alhamdulillah Bu sudah selesai, Bu. selesai. Ya, bagaimana Bu Asri perasaannya setelah proses coaching ini? Ya, terus terang saya merasa senang, lega. Akhirnya saya mendapatkan solusi yang terbaik dan ternyata solusi itu datang dari diri saya sendiri. Dan saya mungkin berterima kasih dengan Pak Sep sudah mampu menggali potensi yang ada pada diri saya sehingga saya mampu menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi seperti itu. Bu Rizky. Iya, bagaimana Pak Sep? Prosesnya tadi seperti apa? Bagaimana Pak Sep? Alhamdulillah Bu lancar ya Bu. Oke, alhamdulillah lancar Iya, ya Bu. Pak Sep ya dan Bu Asri. Nah Pak Sep, sekarang bagaimana perasaan Pak Saipudin setelah melaksanakan kegiatan coaching ini? Setelah melaksanakan kegiatan coaching ini Bu, saya merasa lega, merasa nyaman, Iya. puas ya Bu ya. Dan ini juga menambah wawasan saya Bu, pengalaman saya untuk menjadi coach. Ya. Iya, baik itu dari sama kawan CGP ataupun dengan nanti saya praktikkan di sekolah Ibu ya, sesama teman sejawat. Sehingga nanti rekan-rekan juga bisa bertukar pengalaman. Oke, jadi Pak Saipudin di sini merasa lega, Iya. merasa seperti menambah pengalaman ya Pak Betul, ya Ibu. sebagai Iya, betul, betul. coach tadi ya Pak Iya. ya. Jadi mendapatkan pengalaman baru, udah gitu. Ya memperluas wawasan juga ya Pak ya Iya, kalau betul. dengan berbincang ya Pak Iya. dari proses coaching tadi. Oke, Pak Saipudin kira-kira hal apa saja yang sudah Pak Saipudin lakukan pada saat coaching tadi yang Bapak jadikan sebagai indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan oleh Pak Saipudin? Iya. Baik Ibu, saya setelah kita melakukan coaching itu tadi, Uh-uh. sudah banyak hal yang sudah saya lakukan Ibu. Iya. Itu yang pertama yaitu saya sudah hadir penuh dengan si coach ini tadi. Iya. Yang kedua saya bisa menanggapi, memberikan
feedback, ya feedback dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Iya. Dan juga saya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mampu menggali potensi si Bu Asri ini tadi sebagai coaching. Setelah itu saya mampu untuk menerapkan alur tirta ya Bu ya, ya untuk pelaksanaan coaching ini, yaitu dengan tujuan, identifikasi, dan rencana aksinya, Iya. serta tanggung jawab itu. Oke, jadi hal yang sudah dilakukan oleh Pak Saipudin sebagai indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan oleh Pak Saipudin itu, yaitu Pak Saipudin telah merefleksikan bahwa Pak Saipudin Iya. telah hadir secara penuh ya Pak Iya, ya. betul. Karena hadir secara penuh itu Pak Saipudin merasa bahwa saya sudah melaksanakan mendengarkan secara aktif dan juga secara dengan rasa. Lalu Pak Saipudin telah mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Pak Iya, ya, betul. yang dapat menggali potensi dari Bu Asri. Iya. Nah, selama melaksanakan proses coaching, Pak Saipudin merefleksikan bahwa Pak Saipudin telah melaksanakan alur tirta ya Iya, Pak betul. tadi yang Bapak katakan ya. Nah, dari alur tirta itu yang pertama dari tujuan ya Pak ya. Iya. Nah, tadi saya menangkap bahwa yang dari hasil observasi, dari data hasil catatan saya, Pak Sep ada pertanyaan kepada Bu Asri bahwa Bu Asri, apa tujuan Iya, yang betul. ingin Bu Asri capai setelah coaching ini? Ya, seperti itu ya Iya. Pak Sep, pertanyaan yang Bapak ajukan tadi ya Pak ya. Nah, selanjutnya untuk proses identifikasi dari data observasi ini, Pak Sep telah mengajukan pertanyaan, yaitu hal apa yang menjadi seperti kategori ya, menjadi Ya. kategori atau menjadi indikator Bu Asri mengatakan siswa yang lamban belajar itu karena apa Ya. ya Pak ya, sebagian indikator. Lalu Pak Sep juga tadi sudah menanyakan solusi ya Pak Sep ya, Ya. yang ingin dicapai atau yang ingin dilakukan Bu Asri. Nah, di bagian rencana aksi tadi Pak Sep telah mengajukan pertanyaan tentang strategi apa yang Bu Asri siapkan untuk menangani siswa lamban belajar tadi ya Pak Sep. Iya. Dan juga Pak Sep juga menanyakan apa yang menjadi tolak ukur keberhasilan strategi dari rencana yang akan ditetapkan oleh Bu Asri ya Pak Sep. Iya, iya. Dan di bagian tanggung jawab dari data hasil observasi, Pak Saipudin tadi mengajukan pertanyaan bahwa adakah dukungan yang dibutuhkan oleh Bu Asri, seperti itu Pak Iya, Saipudin? betul. Oke Pak Saipudin. Nah, kira-kira Pak Saipudin setelah hasil refleksi hari ini, adakah kompetensi lain yang ingin atau kompetensi tambahan yang ingin Pak Saipudin kembangkan setelah ini? Iya ya Bu ya, saya tuh sebenarnya kepingin benar fokus ya Bu ya, fokus mendengarkan, memberikan pertanyaan yang berbobot, mendengarkan dengan aktif dan rasa. Oke, seperti itu ya Pak Sep. Iya. Jadi Pak Saipudin ingin menambah kompetensi, ingin menggali lagi kompetensi yang di bagian pertanyaan berbobot ya Iya. Pak, agar mungkin proses identifikasi Iya. pada saat coaching itu nanti bisa berjalan lebih baik lagi, menggali potensi Bu Asri lebih baik lagi. Betul. Nah, kira-kira Pak Saipudin, adakah langkah atau strategi yang akan Pak Saipudin lakukan untuk pengembangan kompetensi ini, Pak? Iya Ibu, saya ingin meningkatkan kompetensi memberikan pertanyaan berbobot Ibu ya. Iya, saya ingin meningkatkan potensi pertanyaan, langkah mana yang paling mungkin dilakukan dalam waktu dekat. Kapan kira-kira si Koci atau Bu Asri melakukannya? Oke, jadi Pak Saipudin akan menambah kompetensi yang ingin lebih ditingkatkan, dikembangkan, yaitu pertanyaan berbobot. Salah satu contohnya yaitu Pak Saipudin ingin menanyakan
langkahnya itu kapan akan Iya, dilakukan gitu ya Pak, kapan akan dimulai, seperti itu ya Pak Saipudin ya. Oke Pak Saipudin, semoga dari hasil proses coaching hari ini Pak Saipudin dan juga Bu Astri bisa menemukan tambahan manfaat ya Pak dari proses coaching, baik sebagai coaching maupun sebagai coach. Dan juga semoga nantinya proses coaching ini bisa berlanjut ya Bu di waktu yang akan mendatang. Oke. Karena nanti akan kita nantikan ya Pak ya, cerita mungkin kelanjutan proses coaching yang tambahannya seperti apa. Iya. Tuh. Baiklah Pak Sep dan Bu Astri, terima kasih atas waktunya. Terima kasih Sama-sama. kembali. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam bahagia selalu ya Pak Saipudin dan Bu Astri. Salam sehat juga Bu Salam Rizky. sehat. Oke.